Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton alam dunia dan alam gaib. Bersama saya Mas Danu dalam channel Danupedia yang akan menelusuri tempat dan juga cerita penuh misteri yang ada di sekitar lokasi kita. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Nyai Kanjeng Ratu Aura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyai. Dan Nyai Kanjeng Ratu Aura ini merupakan pakar supranatural Jawa, ya. Dan mungkin teman-teman sering sekali melihat beliau tampil di salah satu acara televisi untuk membahas seputar hal mistis, hal gaib, dan juga sejarah. Jadi tema podcast pada malam hari ini itu diambil dari requestan dari teman-teman yang masuk ke DM-nya Mas Danu nih, Nyai. Pada DM ke Mas Danu bahas tentang jenglot dong, tentang jenglot. Nah, cuma ada yang lagi viral soal jenglot. Nah, itu ntar kita akan bahas. Oke. Nah, mumpung ada pakar supernatural di sini, kita akan bahas nih ya, sesuai dengan requestan dari teman-teman. Oke? Nah, Nyai, ini ada berita yang lumayan viral, ya kan? Jadi ada video yang memperlihatkan sejumlah warga yang tengah mencangkul tanah. Habis itu ada seorang warga menemukan sosok jenglot. Kemudian ada ayam hitam dan juga karung yang isinya, kalau dalam video itu sih aku lihat itu emas ya. Nah, itu latar belakang aku nanya seperti itu adalah mulai dari jenglot itu apa sih? Kita kan masih orang awam nih, Mam. Nyai, jenglot itu apa sih? Apakah dia itu benda mati? Apakah dia itu terbuat dari tumbuhan? Apakah dia itu sosok lain? Mungkin Nyai bisa jelaskan. Baik, Mas Danu, jenglot itu di awal-awal sebelum tahun 2000 ya, itu sempat diteliti oleh dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. DNA lapisan jenglot itu sendiri adalah DNA manusia. Sebelumnya nih ya, sebelum kita bahas jenglot itu apa. Kemudian dari kedokteran Malaysia juga meneliti mengenai jenglot, karena jenglot kan tidak hanya ada di Indonesia nih, ada juga di Malaysia. Ternyata rambut yang ada di jenglot adalah rambut manusia. Jadi rambut yang ada di jenglot itu? Ya, adalah rambut manusia. Rambut manusia? Ya. Wow. Jadi jenglot ini sebenarnya bukanlah tumbuhan. Dia berasal dari manusia. Dia berasal dari manusia. Cuma manusia seperti apa sih yang bisa jadi jenglot? Jadi jenglot ini prosesnya terjadi ratusan tahun yang lalu, ya. Ketika ada petapa-petapa sakti, orang-orang sakti mandraguna yang merasa karena kesaktiannya dia tidak mau mati. Dia mau hidup abadi, gitu ya. Jadi dia mereka nih orang-orang sakti ini mulai mempelajari beragam ilmu. Ada satu ilmu yang dipercaya itu ilmu Batara Karang. Dipercaya bisa membuat diri mereka abadi. Ya, ilmu ini adalah ilmu ketika seseorang menggadaikan jiwanya kepada setan. Setan akan memberikan nih apa yang dia mau, keabadian. Tapi syaratnya tubuhnya akan dibentuk seperti mumi. Mumi inilah yang disebut dengan jenglot. Secara kasat mata dia betul benda mati, tidak bergerak jenglot ini. Tetapi dia butuh makan. Makanya adalah darah manusia, darah orang yang memeliharanya. Kemudian kuku, tangan, dan kaki juga rambutnya itu tumbuh. Iya, aku pernah baca juga sih. Jadi ada video kuku jenglot itu bertambah panjang, rambutnya juga bertambah panjang. Iya, kuku jenglot baik tangan dan kaki juga rambutnya itu tidak pernah dipotong oleh pemeliharanya, ya. Jadi dia tidak seperti kita manusia yang harus sesekali merawat kuku tangan, kaki, juga rambut. Jenglot tidak. Semakin dia tumbuh, berarti majikannya atau orang yang mengurusnya itu sudah bekerja dengan baik, sehingga si jenglot bisa memberikan upah dari orang yang sudah mengurusnya. Nyai, ini jawabannya benar-benar lengkap nih. Aku suka nih sebenarnya teman-teman. Nyai, jadi kesimpulannya tadi jenglot itu berasal dari petapa sakti yang mempelajari suatu ilmu, kemudian orang itu menyerahkan jiwanya kepada setan,
Dan akhirnya bentuk tubuhnya menjadi seperti itu. Iya. Oke, ini menarik teman-teman untuk dibahas tentang jenglot ini. Jenglot itu kan ditemukan bukan cuma ada di satu tempat aja di Nusantara, tapi ada di beberapa tempat gitu di seluruh Nusantara. Nah, pertanyaan aku, satu jenglot sama jenglot lainnya di tempat lain itu beda atau dia tuh sama nggak sih? Untuk jenglot yang ada di Nusantara, itu kan jenglot banyak ditemukan di antaranya di Pulau Jawa, di Kalimantan, juga di Bali. Ya, bentuknya tetap mumi, cuman punya kekhasan masing-masing. Punya kekhasan. Oke. Tapi pada intinya mereka tetap sama, mempunyai kemampuan yang sudah mereka tanamkan satu keilmuan di tubuhnya untuk bisa memiliki kehidupan abadi. Jadi memang tubuh mereka jadi seakan-akan benda mati, tapi sebenarnya dia hidup. Dan rohnya yang masih bisa kemana-mana, karena sudah menggadaikan jiwanya ke setan. Tunggu Nyai, berarti itu jenglotnya itu berasal dari orang yang berbeda? Orang yang berbeda? Orang yang ingin bisa hidup abadi, orang-orang sakti pada masanya zaman dahulu kala, mereka ada ketakutan sama namanya kematian, karena merasa sudah susah payah mempelajari ilmu kanuragan berbagai cara, kalau ujung-ujungnya harus menghadap di Tuhan yang Maha Esa. Mereka tidak mau. Beralihlah mereka kepada ilmu yang bisa membuat mereka abadi. Gitu. Jadi ada perjanjian-perjanjian khusus, makanya mereka jadilah seperti mumi yang disebut dengan jenglot. Akhirnya terjawab juga pertanyaan aku teman-teman. Oke Nyai, aku balik lagi nih ke video yang lagi viral itu. Nah, itu kan berdasarkan request dari teman-teman semua yang minta bahas tentang jenglot ini. Tapi ada juga yang nanya, kenapa sih Nyai kelihatannya awet muda banget? Apa rahasianya? Katanya gitu. Padahal kan aku tahu umur Nyai kan udah plusnya udah banyak banget teman-teman. Apa sih rahasianya Nyai? Jadi Nyai hanya menggunakan skincare Aura Skincare nih, karena rangkaian perawatannya itu benar-benar pas banget untuk kulit Nyai. Dan Nyai juga jadi kulit lebih glowing ya, lebih sehat dan awet muda ya, karena sebenarnya juga muda. Tadi kan Mas Dudi bilangnya 18+++, dan Aura Skincare ini sudah BPOM, sudah aman jadinya ya. Sudah aman, jadi bisa kalian gunakan ya, jangan lupa dibeli. Nah, tapi kalau teman-teman mau belinya di mana nih? Kasih tahu dong. Belinya di marketplace, ada di Shopee, ada juga di TikTok Shop. Linknya nanti akan dikasih sama Mas Denpedia. Oke, linknya aku taruh di bawah ya teman-teman ya. Jadi langsung aja order, buruan. Nah, video yang lagi viral itu benar nggak sih Nyai? Video yang warga di Bogor menemukan karung berisi itu ya tadi Nyai lihat ya. Yang ditemukan sama warga, jenglot, terus badannya setengah ular, terus ayam hitam, terus si jenglotnya pakai gelang emas ya, gelangnya kebesaran gitu. Itu warganya sih tidak salah, karena mereka kan berusaha melindungi lingkungannya dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma daerah mereka ya. Iya, betul. Jenglot yang ditanam itu 100% fake atau bukan jenglot asli, atau itu hanya replika aja Mas Danu. Hanya replika? Hanya replika aja. Jadi kayaknya awalnya si penanam karung berisi jenglot berisi ayam hitam ini bertujuan untuk bisa menarik harta-harta terpendam dari tanah. Jadi itu sebagai salah satu ritual dalam pesugihan dengan kekuatan jenglot. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan jenglotnya itu fake, pesugihannya itu nggak berhasil dong? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Tapi teror jadi membuat ketakutan di masyarakat kan. Kan warga pasti keberatan dong. Jelas. Ada lahannya digunakan untuk melakukan praktek-praktek pesugihan seperti itu, ya. Tapi mungkin warga Bogor, daerah yang menemukan jenglot ini bisa sedikit tenang karena
jenglot yang ditanam itu jenglot replika, karena banyak sekali nih beredar jenglot-jenglot di ruangan sana di aku sebagai jenglot yang diperjualbelikan mulai dari ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta. Bahkan aku sempat lihat juga di online shop. Di online shop. Dijual juga. Dijual juga ya. Nah, itu jenglot palsu atau replika. Perlu teman-teman ketahui bahwa pemilik jenglot asli itu tidak akan memperjualbelikan jenglotnya, karena begitu sulitnya untuk mendapatkan jenglot asli ini, dan tidak bisa dengan bentuk mahar ya, karena biasanya yang sudah punya ini pasti akan memeliharanya dengan sangat baik sekali. Selain susah ditemukan, jenglot juga ini kan, nggak setiap orang bisa. Tidak setiap orang. Jenglot ini memilih siapa yang bisa mengurus dia, siapa yang sekiranya mampu memberi makan dia, siapa yang sekiranya bisa diajak kerja sama. Jadi tidak seperti barang kayak mobil dipinjemin ke orang siapa itu nggak bisa. Oke Nyai, yang terakhir sebagai penutup, apa pesan-pesan Nyai buat orang-orang yang ingin meraih kekayaan tapi bukan dengan cara kerja keras, melainkan lewat cara yang instan? Apa pesan Nyai buat teman-teman yang kayak seperti itu? Untuk follower atau penonton setianya channel Danupedia, jika saat ini kalian merasa berada di titik rendah, finansialnya buruk, misalnya sering apes, kemiskinan terus kayak seperti dinding yang tidak bisa kalian dobrak, Nyai harap kalian tidak menempuh jalur pesugihan untuk bisa lepas dari jeratan kesulitan hidup. Karena kalau kalian menempuh jalur pesugihan, maka kalian harus ingat, tidak ada ketenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang yang mengambil pesugihan sebagai solusi untuk mengatasi masalah finansialnya. Pesugihan itu memang singkat, cepat, tetapi ada bayaran yang luar biasa mahal yang harus kalian bayarkan. Nyawa kalian, nyawa keturunan kalian, anak cucu, nyawa orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian kasihi. Tidak ada ketenangan yang didapatkan jika kalian mengambil jalur tersebut. Hanya orang-orang yang sudah buta mata hatinya yang bisa menggadaikan dirinya hanya untuk mendapatkan rupiah-rupiah, mobil, rumah dengan cara cepat, dan melupakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta, adalah satu-satunya tempat yang layak untuk kita bermohonkan. Jangankan hanya sekedar rumah, jabatan, kendaraan mewah, ya, apapun di dunia ini Tuhan menciptakan. Jadi sudah seharusnya sebagai manusia kita cukup meminta kepada yang menciptakan kita. Tidak perlu kita menggadaikan keyakinan kita untuk meminta kecepatan kenaikan ekonomi dengan cara yang salah, yang berujung pada pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat. Jadi buat teman-teman ya, aku wanti-wanti, istilahnya kalau di bahasa Jawa itu artinya apa Mi? Wanti-wanti itu? Hati-hati. Hati-hati. Diperingatkan buat teman-teman yang mau mengambil jalan seperti itu, dipikirkan ulang kembali karena resikonya itu sangat besar ya. Sangat besar. Bukan hanya kepada diri sendiri, tapi ke orang lain, termasuk ke orang yang dicintai, bahkan sampai keturunan kalian itu akan mendapatkan, akan diminta pertanggungjawabannya oleh mereka-mereka ini yang memang punya niat jahat ya. Dalam kata artian mereka membantu kalian dalam hal kekayaan, tapi mereka juga menyedot kesehatan dan juga usia dan juga kehidupan dari teman-teman semuanya. Oke, penonton channel Danupedia, sampai di sini dulu sesi kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya masih bersama Nyai. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe
karena itu semua akan memberikan semangat buat kita, buat saya pribadi, untuk terus membuat konten yang menghibur dan juga menarik untuk kalian semua saksikan. Jangan kemana-mana, tetap di channel Danupedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.